Ya sudah, ini satu cerita yang kalau sudah melihat cara penulisannya gitu ya, ini apa, nggak ada dramatisasinya sama sekali gitu ya. Padahal ini bicara tentang kematian. Nah, ini mungkin juga termasuk bedanya ya, beda tulisan Alkitab dengan tulisan-tulisan seperti novel yang ada di dalam karangan-karangan um, orang lain ya, biasanya bukan kitab suci. Sudah mendapati di sini Alkitab itu sangat efisien ya di dalam mengatakan berita itu. Kadang-kadang mungkin kita bisa miss something. Misalnya di sini gitu ya, Rachel mati, tapi terus nggak ada catatan even Yakub menangis atau nggak menangis, ada apa di situ, terus nggak ada sama sekali soal bagian ini ya. Itu seperti kayak rather stoik, menjadi satu message yang kita pelajari gitu. Kenapa catatannya seperti ini? Tapi sebelum masuk ke sana, kita maksudnya mulai dari ayat ke-16 dikatakan bahwa ya sesudah itu, ya sesudah cerita di dalam pasal 35 yang kita sudah bahas itu ya, sesudah itu lalu kemudian mereka berangkat dari Betel ya, meninggalkan Betel. Lalu setelah itu ada cerita Rachel bersalin ya, dan bersalinnya itu sangat sukar. Di dalam kesukaran bersalin ini ya, dia akhirnya seperti kita baca di dalam cerita, dia mengembuskan nafasnya yang terakhir, dia mati. Perhatikan ya, saya waktu kita melihat di sini, ini prinsip yang indah, termasuk waktu kita baca di dalam judul bahasa Indonesia itu ya, yang agak lain dengan bahasa ini apa Inggris. Mungkin bahasa Inggris itu bicara tentang the deaths of Rachel and Isaac, tetapi bahasa Indonesia itu memberikan judul kelahiran Benyamin, Rachel mati. Ya, apa bedanya saya? Terjemahan bahasa Inggris ini, judul ini bukan firman Tuhan ya tentu saja, tapi judul yang diberikan oleh editor gitu. ESV itu lebih fokus kepada kematian. Bahasa Indonesia ya, bukan hanya melihat kematian, tapi melihat kelahiran, kehidupan itu. Dan ini memang saya yang kita baca di dalam cerita ini ya. Ada dying, iya sih, ada death, ada kematian. Tapi juga ada hidup yang baru ya. Di satu sisi ada kematian, di sisi yang lain ada kehidupan yang baru. Kita jangan cuma melihat kematian-kematian saja, ya. Jangan cuma melihat matahari-matahari terbenam saja gitu, tapi kita lupa ada matahari terbit juga. Kita jangan melihat di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang selalu menyedihkan gitu, perpisahan. Tapi kita kurang menghargai perjumpaan, ya. Jangan ya, ya. Karena kalau kita melihat di dalam prinsip ini, ya, bagaimana Tuhan merajut kehidupan kita, ya, seperti dikatakan oleh pengkhotbah dalam ayat yang terkenal itu ya, segala sesuatu kan memang ada waktunya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ya. Tadi kita mengatakan di dalam kelahiran, di dalam kematian ada kehidupan yang baru, tapi sebaliknya juga benar ya, di dalam kelahiran atau di dalam kehidupan itu juga ada kematian. So dua-duanya seperti dikatakan oleh pengkhotbah. Nah, memang di dalam peristiwa ini ya, saudara membaca di situ berbarengan ya, sekaligus di situ ya. Kematian yang satu digantikan oleh kehidupan yang lain. Kematian nggak bisa dihindari, karena ini kita mengatakan jelas ini adalah akibat dosa gitu. Jadi kita nggak mau mengatakan kematian itu beautiful in itself ya, tidak gitu. Dia bukan indah pada dirinya sendiri, tapi ini adalah akibat dosa. And yet kita melihat di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, kematian itu bukan ya terus sudah begitu ya, makin lama makin sedikit bukan, tapi digantikan oleh kehidupan yang baru. Ini yang kita baca di dalam pattern ini ya. Ada yang pergi, iya ada yang pergi, tapi ada yang datang juga gitu. Ada perpisahan, iya ada perpisahan, tapi ada perjumpaan juga gitu. Nah, kita mencoba melihat kehidupan ini di dalam terang firman Tuhan di dalam bagian ini ya, pattern seperti yang kita baca ini. Sekali lagi ya, bukan cuma melihat kematian, tapi juga melihat
kehidupan yang baru yang dikaruniakan oleh Tuhan gitu. Rachel memang sudah waktunya gitu ya. Ada, setiap orang ada waktunya. Saudara dan saya juga akan ada waktunya. Kita sudah tidak diperlukan lagi di sini ya, dan itulah waktu di mana saudara dan saya ya boleh bertemu dengan Tuhan, dan kita akan digantikan oleh orang yang lain. Ya, ini sebagai sesuatu yang indah ya. Ada kesinambungan pekerjaan Tuhan. Nah, di dalam konteks ini pula ya, kita bisa melihat bahwa ini ya Pak, iman itu saya diturunkan dari generasi ke generasi. Iman itu bukan cuma iman saya saja yang penting yang makin lama makin dalam gitu ya, tapi terus kemudian kita nggak memperhatikan ada orang-orang berikutnya akan meneruskan kita. Gambaran intergenerational ini saya, ini penting sekali ya. Makanya kita juga baru coba ya menekankan pentingnya juga intergenerational worship ya saya, intergenerational pengajaran dan seterusnya, karena memang ini penting saya, penting gitu. Di Eropa seperti sudah tahu ya, ini problem di Eropa, very serious problem saya, apa gitu. Ya, orang tuanya Kristen ya, sungguh-sungguh percaya, tapi entah bagaimana gitu ya, itu iman itu nggak di handed down ya, nggak diturunkan. Memang iman adalah persoalan pribadi, kita tahu ya, bukan sesuatu yang diwarisi dari orang tua, memang betul gitu. Tetapi kan adalah tanggung jawab orang tua ya, tanggung jawab generasi yang lebih senior itu, bagaimana meneruskan ini, mengajarkan, memberikan teladan kepada younger generation, sehingga mereka ini menjadi orang-orang yang juga mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ini bagian yang nggak terjadi ya saya. Karena kalau ini nggak terjadi, lalu kita pikir yang penting kan saya yang beriman ya, anak saya ya urusannya dia tuh, dia mesti ambil keputusan sendiri anyway. Kalau kita nggak care seperti ini ya, oh kita di dalam pemikiran seperti ini ya, itu dalam satu generasi, nggak usah tunggu 2 generasi saya, satu generasi saja ya, sudah akan reduce Christianity ya. Sudah lihat saja, kekristenan itu kan decline terus ya saya, di dalam hal ini ya, kekristenan Protestan khususnya. Ya sudah boleh baca statistiknya tadi, Church of Sweden atau di gereja-gereja yang ada di Jerman ya, dulu mungkin kita bilang oh itu yang Landeskirchen ya, kalau Freikirchen sih maju terus ya. Freikirchen juga bisa reduce ya, jangan sombong ya, karena Freikirchen lalu terus kemudian ya oh ini kita lebih evangelical, jadi nggak akan mengalami problem daripada Landeskirchen. Nggak ada jaminan saya kalau kita nggak menjaga ini ya, intergenerational faith ini, kekristenan ya, dari generasi ke generasi. Kalau kita nggak bertanggung jawab di dalam mengajar sekolah minggu ya, kalau kita sebagai orang tua yang kita pentingkan hanya adalah kesuksesan akademik ya, kesuksesan materi, tapi kita nggak peduli sama sekali dengan hal-hal rohani. Nanti anak kita suatu saat ya akan meninggalkan kekristenan. Lalu tuh kita kaget, kenapa kok dia nggak mau ke gereja lagi? Kenapa kok dia nggak jadi Kristen lagi? Misalnya harap sih tidak ya, saya nggak berharap ini gitu. Tapi kalau seandainya itu terjadi, lalu terus kemudian ya apa yang selama ini kita tabur sebagai orang tua, guru-guru sekolah minggu ya, perhatikan, saya sudah sering sekali mengatakan, jangan mengajarkan kepada anak-anak itu perkataan-perkataan klise yang ulang-ulang terus ya, sehingga mereka akhirnya ngerti kekristenan itu sebagai agama yang pengajarannya membosankan, kayak nggak ada bahan lain, diulang-ulang itu terus gitu ya. Lalu mereka pikir inilah kekristenan yang membosankan itu, nggak ada berita yang lain kecuali kalimat-kalimat klise ini. Lalu suatu saat mereka nggak mau lagi datang ke gereja, enough is enough gitu. Hati-hati ya soe, hati-hati. Baik orang tua, guru-guru sekolah minggu ya, mari kita bertanggung jawab mengajarkan kepada anak-anak kita ya, kepada keturunan kita itu apa yang memang dicintai oleh Tuhan. Kita sendiri itu kita sendiri harus tertarik. Kalau kita sendiri nggak tertarik, kalau kita sendiri nggak ada resonans di dalam hati kita ya, kalau kita sendiri ya nggak terlalu tertarik dengan hal-hal rohani, kita lebih tertarik dengan cerita kesuksesan kemapanan duniawi, ya sudah, berarti memang nggak ada. Berarti jangan-jangan kita sendiri juga belum lahir baru. Jangan-jangan kita sendiri juga nggak mengenal Tuhan. Makanya kita nggak pernah tertarik dengan hal-hal rohani. Yang kita tertarik adalah hal-hal kesuksesan
duniawi yang dirayakan oleh dunia ini. So, perhatikan ya, saudara. Ini saudara membaca di dalam cerita ini seperti ceritanya sederhana, tapi saudara nggak bisa memungkiri bahwa di sini jelas sekali bahwa iman ini adalah iman yang intergenerational. Ini ada Benyamin ya. Ya, ada Benyamin yang dilahirkan baru yang nanti akan percaya juga. Lalu ada Yakub ya, Rachel meninggal, Yakub, lalu ada Ishak yang nanti akan meninggal. So dari Abraham, Ishak, Yakub dan sekarang ke Benyamin ya yang dilahirkan. Saudara melihat di dalam cerita ini ada gambaran iman yang diturunkan ya, dari generasi ke generasi. Rachel meninggal, ya memang Rachel meninggal di situ ya. Dan again tadi kita mengatakan di dalam narasi ini kok nggak ada sama sekali ya pembicaraan tentang emosinya Yakub gitu ya. Mungkin justru itu message-nya. Ini tentu kita bukan menafsir bahwa Yakub, nggak perlu kita menafsir bahwa Yakub nggak sedih sama sekali. Yakub mah enteng-enteng saja gitu ya. Nggak, itu sangat unlikely ya. Ini kan kita tahu Yakub sangat mencintai Rachel ya. Di dalam cerita Alkitab sebelumnya kita tahu dia sungguh-sungguh mencintai Rachel. Tetapi yang agaknya mau lebih ditekankan oleh cerita ini atau penulis kitab Kejadian, yaitu bahwa hidup ini memang harus tetap move on ya, pinjam istilah bahasa Indonesia yang seringkali dipakai itu. Dan sudah bisa mendapati itu di dalam ayat yang ke-21 ya. Setelah urusan Rahel mati itu selesai, dia dikuburkan itu 19 ya. Jadi Bethlehem, lalu Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, ya, tugu kubur Rahel yang ada sampai pada penulisan kitab Kejadian ini, ya. Lalu 21, saudara perhatikan. Sesudah itu berangkatlah Israel. Berangkatlah Israel. Menarik ya, saudara. Ini agak detail ya, saudara. Menyoroti agak sedikit detail. Waktu urusan perkabungan itu penulis dari Genesis ini ya, memakai istilah Yakub. Ya, perhatikan ayat 20. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Tapi 21. Setelah itu berangkatlah Israel. Apa ini artinya, Syekh? Kenapa gak ditulis setelah itu berangkatlah Yakub? Boleh juga kan? Memang orang yang sama kan? Berangkatlah Israel. Kenapa pakai nama yang baru di sini ya? Nah, ini berarti melihat ke depan itu, saya melihat ke depan. Ini tentu bukan, jangan ditafsir bahwa oh berarti berkabung itu belongs to the old self dong, manusia lama gitu ya, kedagingan. Bukan lah, saya bukan itu poinnya, bukan ke sana. Tapi di dalam pengertian bahwa ya manusiawi lah ya, manusia itu manusiawi, sesuatu kejadiannya manusiawi. Kalau ada yang dicintai meninggal, dia berkabung, betul. Tetapi ada promise of God ya, yang akan memimpin Israel ke depan. Karena itu Israel berangkat ya, berangkat. Dia melihat ke depan. Saya pinjam bahasa Indonesia sekali lagi ya. Bukan bahasa Indonesia sih, bahasa Inggris sebetulnya. Tapi yang lumayan common di Indonesia dipakai ya. Move on. Yakub atau Israel lebih tepatnya di sini. Dia move on. Yakub boleh berkabung ya. Tapi Alkitab pun nggak terlalu mencatat bagian itu. Ya dia mendirikan tugu di atas kuburnya. Ya ini berarti bukan cuma sekedar sentimental perkabungan, tapi ada something yang dikerjakan di sini ya. Tugu ini mewakili perkabungan sebetulnya gitu. Mendirikan tugu bukan cuma sekedar sentimental doang, tapi ada sesuatu yang didedikasikan gitu ya kepada Rachel ya, Yakub. Tapi Israel ya, kemudian sesudah itu berangkat. Sudah di dalam kehidupan ini pasti ya, di dalam kehidupan saudara dan saya pasti ada yang namanya sorrow ya. Pasti ada namanya keterpisahan. Pasti yang ada yang namanya nggak berjumpa lagi dan seterusnya. Ada hal-hal yang memilukan kita. Ya. Boleh, saudara boleh sedih, saudara nggak perlu untouched, saudara nggak perlu stoik ya karena pengalaman-pengalaman itu ya. Ya silakan saja gitu. Tetapi perhatikan ya, ini Israel journeyed on, dia berangkat, dia terus ya di dalam perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan. Jangan karena perkabungan kita, jangan karena kesedihan kita, lalu kita berlama-lama di sana, ya, termasuk pengalaman sakit hati, dilukai, dan sebagainya. Akhirnya saudara berlama-lama di situ, gitu ya. Sekali lagi ya, saudara boleh lamen, saudara boleh berkabung, silakan. Gitu. Seperti Yakub, bahkan mendirikan tugu di sini ya. Tetapi Yakub atau Israel ya tetap harus berangkat. Perjalanan belum selesai. Kita harus
berangkat, kita harus pergi lagi, kita harus jalan, kita harus bergerak ya, dan bukan diam di dalam tugu ratapan itu terus, bukan itu. Pergerakan untuk menggenapkan rencana Tuhan, pergerakan untuk melakukan kehendak Tuhan, pergerakan untuk melihat bagaimana Tuhan akan menggenapi janjinya di dalam kehidupan saudara dan saya. Lalu saya di dalam bagian berikutnya ini cerita yang ini ya, ada sisipan-sisipan gitu. Ini kan ya, Israel berangkat. Tapi terus kemudian ayat 22 segera dikatakan gitu, ketika Israel diam di negeri itu, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundi ayahnya. Ruben tidur dengan Bilha, gundi ayahnya. Ya, apa yang terjadi di sini ya, saudara? Maksudnya peristiwa ini. Saudara, kalau saudara ini ya Pak, balik lagi kepada pasal 34 yang kita sudah renungkan ya. Di situ kan kita melihat Simeon dan Levi, ya. Simeon dan Levi yang membunuh, membantai gitu ya. Ini apa Sichem ya. So, Simeon dan Levi ya. Lalu kemudian nanti di pasal 38 saudara akan mendapati Yehuda ya, juga ada persoalan yang lain. Dan sekarang di dalam pasal yang kita baca ini adalah Ruben ya, Ruben. So, mereka ini ya yang apa ini anak-anaknya Lea ini ya, yang paling tua gitu, Ruben, Simeon, Levi, Yehuda ya. Mereka ini sama sekali bukan model sih, bukan model di dalam kehidupan apa ya, kehidupan orang Israel gitu. Ini saya mengutip dari seorang komentator ya. Thus the four oldest, the early sons of Leah are less than models in this narrative. Tapi kemudian saya perhatikan yang terutama mau ditekankan. But this is how it is with the promise. It is always in jeopardy. Promise is always in jeopardy. The promise is not assured or dependent upon the quality of its bearers. Indah ya saya bagian ini ya. Janji Tuhan itu nggak tergantung kepada kesempurnaan kualitas ya, kualitas daripada pemegang janji itu. Maksudnya bukan pemberi janji, tapi yang menerima janji ya. Ini kan ya keluarga Yakub ini ya bukan keluarga teladan sih sebetulnya. Masa anaknya tidurin gundi ayahnya gitu ya. Ini kan kacau ya kayak gini. Kok bisa kayak begini sih? Ini kan ngawur. Sebetulnya saya waktu menidurin gundi ini ya, gundi Yakub ini ya. Ini again saya ambil dari Insight Commentary ya. Ini bukan cuma ya, cuma tanda sexual immorality sih nggak pernah cuma ya saya. Tapi tanda kutip aja. Ini bukan sekedar isu sexual immorality, pasti ada sexual immorality-nya ya. Tapi ini sebetulnya adalah political issue ya, political issue. Coba kita baca ya, 2 Samuel 16 ayat 20. 2 Samuel 16. 2 Samuel 16 ayat 20. Dan seterusnya sampai 23 ya. Saya baca. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat apakah yang harus kita perbuat. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundi-gundi ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggui istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundi-gundi ayahnya, Daud maksudnya, di depan mata seluruh orang Israel. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikian dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. So, saudara melihat di sini ya, melakukan ini apa saya? Ini bukan cuma sekedar pemuasan nafsu ini. Tapi ini sebetulnya adalah apa ya, statement politikal gitu. Maksudnya dengan meniduri gundi-gundinya Daud gitu. Absalom mau mengatakan sekarang yang berkuasa saya, bukan lagi Daud ya. Daud itu ya sudah boleh dianggap mati saja gitu. Wah, ini kurang ajar luar biasa ya. So, ini berarti ada satu usaha untuk mendapatkan kuasa dan menggantikan gitu. So Ruben waktu melakukan ini ya, dia itu menggeser posisinya Yakub. Seperti seolah-olah menganggap Yakub itu ya sudahlah, dia sudah boleh nggak ada.
Sudah selesai. Sekarang saya yang berkuasa. Sekarang saya pemimpinnya. Dan saudara melihat, ya ini janji, sekali lagi, janji Tuhan itu diberikan kepada keluarga yang seperti inilah, saudara. Keluarga yang ya lumayan berantakan deh, saudara, ini sebetulnya gitu. Tapi janji Tuhan justru diberikan kepada keluarga yang seperti ini. Saudara dan saya ada pengharapan. Bukan ini tentu saja bukan encouragement supaya hidup kita boleh berantakan, bukan. Tapi dalam pengertian bahwa janji Tuhan ya, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita yang juga agak sempurna, itu akan jalan terus. Karena ini adalah janji Tuhan. Sekali lagi, the promise, janji Allah, is not assured or dependent upon the quality of its bearers. Kalau dependent upon the quality of its bearers, ya Abraham pun juga nggak cocok ya, karena dia berbohong kan, karena dia kurang percaya, kurang beriman. Dia mengatakan Sarai itu adiknya, ya memang adiknya betul juga sih. Tapi dia melakukan ini kan karena takut sebetulnya gitu. Dan dia seperti mengorbankan Sarah, mementingkan keselamatan dirinya sendiri. So Abraham sendiri juga kualitas berimannya itu nggak memenuhi syarat ya sebetulnya. Tapi saudara melihat di sini bukan kehebatan, kebesaran imannya Abraham, tapi kebesaran Allah yang janjinya itu ya saudara, akan digenapi. Di dalam hal ini saudara melihat betapa besarnya Allah, bukan betapa besarnya iman Abraham, tapi betapa besarnya Allah kita, kesetiaan Allah kita, ya bukan kesetiaannya Abraham. Demikian juga saudara melihat di sini ya, bukan kebesarannya bagaimana Yakub itu mendidik anak-anaknya ya, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bukan, saudara nggak melihat kebesaran Yakub di sini. Saudara melihat belas kasihan ilahi di dalam keluarga Yakub Israel. Nah, kalau kita mau mengaitkan dengan cerita yang lalu, sebetulnya kita bisa melihat ini ya, kegagalan pilihannya seperti ini. Kita sudah membahas ini kan ya, ini bagaimana tinggal di Canaanite land ini ya, ini kan tanah Kanaan sebetulnya. Kanaan kan punya culture-nya ya. Lalu kan ada temptation-nya ya, seperti saudara dan saya, kita tinggal di Eropa, itu tinggal di Swedia, atau di Jerman, atau di Switzerland, atau dimanapun ya, kita tinggal di sana. Lalu ya ada culture-nya gitu. Nah, selalu ada tantangan di sini, saya. Kita bisa nggak di dalam culture ini ya, culture yang sudah ada ini ya, tetap setia kepada Tuhan yang kita percaya, kan di situ kan ya ujian iman kita, tetap menyatakan kesetiaan ya kepada Tuhan dan bukan ya bukan enggak setia. Nah, kembali lagi saya kepada cerita Simeon dan Levi ya, di pasal yang ke-34 ya. Pasal ke-34 yang ini ya. Membantai Sichem ya. Sudah masih ingat kan ya, membantai Sichem. So, ini kan dilihat sebagai satu ancaman kan ya, Sichem culture, Canaanite culture. Jadi bagaimana? Ya, saya sudah menjelaskan ya, ini jalan radikalisme agama sebenarnya by violence. Dengan kekerasan, ya sudah basmi saja gitu. Kita pakai violence, kita pakai kekerasan. Mereka datang menghancurkan ya, daripada kita yang rusak ya. Daripada kita yang rusak, jadi kita lebih baik merusak mereka, kita menghancurkan, membinasakan mereka. Gitu. Destroying culture saya di sini ya. Bukan di transform culture-nya, bukan gitu. Tapi by way of destroying, namely with violence. Ya, pasal 34 ya, saya. So, itu bukan alternatif yang Tuhan mau kan ya. Bukan alternatif yang Tuhan mau. Saya nggak akan mengulang cerita ini ya, saya. Kita sudah pernah merenungkan. Tapi ini bukan yang Tuhan mau. Nah, di sini saya, sisi yang lain ya, Ruben ini ambil jalan keliru yang lain. Kalau tadi itu Simeon dan Levi di pasal 34 ya. Mereka menghancurkan ya, membunuh. Tapi Ruben di sini ya seperti kayak menyerah sepenuhnya gitu ya. Kepada apa? Ya sudah, kehidupan yang ya ini kan orang mesti punya power gitu ya. Orang mesti dapat power gitu. Dan orang mesti menikmati hidup dong. Menikmati hidup ya. Hidup ini have to be as comfortable as possible. As convenient as possible. Ya, hidup kan mesti enak ya. Hidup mesti punya kuasa, hidup mesti punya jabatan, punya power, hidup mesti punya pengaruh. Ya inilah pagan culture nah. Dan Ruben agaknya ketarik ke situ saya. Ruben itu jatuh di sana gitu. Dia bukan
bersama dengan Yakub dan ini ya seluruh keluarga itu bagaimana belajar untuk menantikan janji penggenapan janji Tuhan ya. Bukan itu. Lalu tetap beriman kepada Tuhan yang berjanji, tapi dia pakai caranya sendiri. Saya masih punya power. Ya, kalau Simeon dan Levi, ya ini berhasil ya mendapatkan power terhadap itu apa Shechemite culture. So sekarang Ruben malah lebih kacau lagi ya. Dia mau mendapatkan power daripada ayahnya sendiri. Apa-apaan ya cerita kayak begini. Dia mau merebut power itu ya, kedudukan ya, kepemimpinan dari Yakub. Padahal Yakub belum mati loh di sini, belum. Tapi dia mau mendapatkan itu dengan cara ya ini meniduri gundik dari ayahnya, ini Bilha ya. Seperti yang dilakukan oleh Absalom terhadap Daud ya. Mirip sekali ceritanya itu. Mau mengkudeta. So, sudah lihat di dalam kehidupan di dunia ya, culture seperti ini kan memang nggak asing. Culture apa sih? Ya, culture saling menggulingkan gitu. Culture kompetitif ya. Culture yang ya kalau saya bisa dapat kuasanya sekarang ya kenapa enggak gitu. Itu dia toh juga sudah terlalu tua gitu ya, digulingkan saja gitu. Dianggap sudah enggak ada, biar saya yang bertakhta dan seterusnya. Ya ini pencobaannya kan di sini sih. Lalu kita mau dapat apa ini ya, ujian reputasi ya, ini mencuri daripada kesuksesannya orang lain ya. Kan common ya di dalam keadaan di dunia seperti ini. Lalu dunia kan ya nggak apa-apa juga. That's the way bagaimana dunia ini bergerak ya. Memang that's the way. Itulah caranya gitu. So nggak usah sungkan-sungkan. Ya, so Ruben terseret ya dengan Canaanite culture ini ya. Dia terseret dengan kebudayaan pagan, dengan kebudayaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, dia akomodir begitu saja. Gitu. Hati-hati ya, tempat di mana kita tinggal itu sendiri ada culture-nya. Tentu waktu kita bicara culture nggak melulu negatif memang. Culture itu ambiguous ya, ambiguous. Dalam pengertian apa? Di satu sisi culture ada pengaruh common grace. Jadi ya ini tetap bagaimanapun bukan neraka sih kan ya. Masih ada common grace yang menahan kejahatan, anugerah umum ya, culture. Tentu ada kebaikan-kebaikan di dalam culture dimanapun gitu. Tapi jangan lupa culture juga dipengaruhi oleh dosa. Culture itu bukan melulu baik semuanya, nggak ada pengaruh dosa. Culture itu dipengaruhi dosa, dipengaruhi oleh dosa. Sudah mesti kritis ya, melihat perspektif culture yang dipengaruhi oleh dosa. Ya, meskipun kita juga perlu perspektif ada common grace juga yang menahan kejahatan. So dari dua perspektif ini ya, kebaikannya apa, tapi kebahayaannya apa ya, negatifnya apa. Ternyata di sini Ruben gagal ya untuk melakukan diferensiasi ini. Dia just submit sekam begitu saja ya, tunduk kepada culture yang ada. Rupanya di dalam Canaanite culture biasa kudeta ya, menggulingkan orang-orang yang sudah dianggap tua gitu ya. Itu biasa di sana. Nah, sudah by the way saya ini spontaneously teringat apa itu di dalam Dekaloh kan ada kalimat hormatilah ayahmu dan ibumu ya. Itu kenapa perintah itu penting? Karena di daerah Kanaan itu orang yang tidak mengenal Allah ya. Ya orang-orang yang sudah tua itu ya biasa itu disingkirkan gitu. Sudah nggak usah nggak usah repot dengan kehidupan mereka lagi. Toh mereka sudah nggak bisa produktif lagi. So singkirkan saja gitu. Maksudnya ini nggak usah membebani. Kehidupan itu bukan ini isinya. Jadi mereka itu terus kemudian disia-siakan begitu saja, padahal mereka adalah yang membesarkan ya dulu nih. Tapi karena mereka sudah tua, ya sudahlah, mereka sudah mesti terima nasibnya toh. Mereka mesti comes to term bahwa mereka sekarang decaying and declining and decaying gitu ya, and dying. Ya sudah gitu, persiapan saja gitu. Kita kehidupan ini vibran, nggak direpotkan dengan orang-orang tua seperti ini. Itu bukan urusan kita. Urusan kita dengan orang-orang yang masih produktif ya, yang kuat, talented ya. Itulah yang menggerakkan bangsa dan negara. Tapi orang tua ini beban, nggak usah mikirin mereka. Sudah biar mereka cepat mati saja gitu ya. Dan di tengah keadaan konteks seperti ini ya, lalu terus kemudian Tuhan ya, yang berbeda dengan Allah-Allah dari bangsa-bangsa yang lain ya, bukan Allahnya Israel, tapi Allah-Allah dewa-dewa bangsa lain ya. Tuhan Yahweh mengatakan hormatilah
ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau saudara membaca bagian itu terus ada terusannya, supaya lanjut umurmu ya. Apa urusannya ya Yesus ya? Menghormati ayah bisa lanjut umur. Ini semacam karma atau apa gitu. Terus semacam apa ya? Memang kalau saya kurang menghormati bakal kena kutuk atau apa gitu. Sebetulnya penjelasannya itu bisa sangat sederhana, ya. Jadi kalau kita menghormati ya, orang tua kita ya, merawat mereka ketika mereka sudah lemah ya, nggak bisa berbuat apa-apa, tapi kita masih mencintai mereka. Gitu. Nah, itu menjadi satu kesaksian teladan ya bagi anak-anak kita. Gitu. Ya nanti waktu kita tua, mereka juga akan melakukan yang sama karena mereka mendapat teladan itu. Gitu. Makanya lanjut umurmu. Ini tentu saja bukan motivasi ya, saya. Kita merawat orang tua supaya dirawat anak, bukan itu tentu motivasi, tapi bersincere, tulus ya. Tapi saudara bisa bayangkan ya, kalau seseorang itu nggak memperhatikan orang tuanya, dia nggak peduli dengan orang tuanya. Ya, terus kemudian anak-anaknya menyaksikan itu. Ya nanti suatu saat anak-anak itu, oh ya orang tua saya dulu gitu. Jadi menurut orang tua saya, orang-orang yang sudah lanjut umur itu adalah beban. So, ya saya akan melihat orang tua saya waktu mereka tua, ya saya akan lihat beban juga berarti gitu. Yang lebih baik dia cepat-cepat mati aja gitu. So, makanya bukan lanjut umur akhirnya saya, tapi pendek umurnya gitu ya. Pendek di dalam pengertian, lebih pendek karena apa? Dia nggak ada yang merawat, karena disia-siakan. So, ini ya, saya ini bukan satu apa ya? Janji firman Tuhan, bijaksana itu tinggi sekali gitu. Ini bukan sesuatu yang magis atau apa ya. Oh, kalau kalau apa itu the more saya menghormati gitu ya, kasih minuman ya 1 gelas memperpanjang apa 5 menit gitu ya, 2 gelas 10 menit ya, kalau kasih makanan ini gitu ya apa tambah 7 jam gitu ya, kalau makanan nggak enak kurang berapa, bukan gini kan saya, ini kan bukan hitung-hitungan begini ya, bukan itu. Ini sangat ada penjelasannya kenapa panjang umurmu gitu. Sekali lagi ya saya bicara tentang intergenerational Christianity ya. Itu ada. Ini bukan agama yang dihidupi oleh generasi saudara dan saya saja loh, bukan. Tapi ini bicara tentang intergenerational Christianity ya. Ada Ishak, ada Yakub ya, ada Benyamin. Ya, so bagaimana memikirkan ini ya saya? Sekali lagi ya saya kembali. So Ruben di sini ya jauh dari menghormati ayahnya. Dia sama sekali nggak menghormati ayahnya. Yang nggak peduli, ya dia sama seperti orang-orang di Kanaan. Ya, yang penting adalah merebut kuasa. Yang penting sekarang saya jadi yang paling besar. Saya mau menggantikan secepat mungkin. Saya tiduri apa ini gundik daripada ayahku sambil menyatakan di antara semua anak saya sebetulnya yang akan menggantikan itu. Ini apa sih ya, cara keji ya sebetulnya itu. Nah, terakhir deh saya ini bagian yang terakhir, yang pertama tentang ini ya. Rachel mati tapi ada kehidupan yang baru, Benyamin ya. Lalu terus kemudian kedua ya, ada interupsi cerita ini ya, Ruben yang meniduri gundi ayahnya. Ketiga, cerita yang ketiga di dalam bagian ini adalah Ishak ya, yang apa ini dikatakan bahasa Indonesia suntuk umurnya ya, apa ya istilah yang dipakai di dalam ayat yang ke-28 ya benar, suntuk umur ya. Ia tua dan suntuk umur ya, ini istilah yang indah ya saya. Ada fullness ya, ada kepenuhan di dalam kehidupannya gitu. Dia adalah seseorang yang digambarkan di sini meskipun sederhana saya nggak banyak apa ini explanation ya, tapi digambarkan sebagai seorang yang menjaga ya God's promise itu. Dia percaya kepada Tuhan, dia hidup di bawah janji Tuhan, dan dia diberkati oleh Tuhan. So, sudah melihat di sini kehidupan Ishak ya, ini terakhir ya, dinyatakan kematiannya itu sebagai kematian yang apa ya, yang ada closure yang indah, closure yang indah. Sudah kalau boleh sedikit cerita ini ya, pengalaman pribadi itu waktu papa saya sakit ya, salah satu pergumulan saya itu yang saya kepingin sekali ya, saya sangat rindu. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kasih beautiful closure ya untuk papa saya akan meninggal. Kita tahu dia akan
meninggal memang ya, nggak lama lagi. Dan ya, saya mendoakan supaya di dalam waktu-waktu terakhirnya itu dia ada closure yang beautiful. Dan ya puji Tuhan, Tuhan mendengar doa ya, dan Tuhan kasih betul-betul ya itu saat kematian yang indah, tapi juga perjalanan ke sana ya, dia bisa tetap melayani ya, termasuk di dalam kesakitannya, dan terakhir di ranjang kematian ya, karena waktu itu masih COVID masih sangat ini ya, marak, ya ada kira-kira mungkin sekitar 500 orang gitu yang join di Zoom, lalu memberikan penghiburan ya, memberikan kekuatan dan sebagainya, mendoakan ya. Itu satu peristiwa yang sangat indah ya, nggak mungkin bisa terjadi ya, kalau cuma secara fisik, mana ada orang bisa datang 500 orang di ini ya, apa ranjang kematian, nggak cukup juga tempatnya. Tapi Tuhan pakai saat-saat seperti itu ya, memberikan satu closure yang indah. Saya sangat bersyukur untuk pekerjaan Tuhan ya. Saudara juga boleh ini ya, mendoakan kehidupan orang-orang tua yang saudara kasihi ya, anggota keluarga. Harap Tuhan juga memberikan closure yang baik kehidupan kita sendiri ya. Nggak tahu masih berapa lama sih. Mungkin belum terlalu cepat ya, tapi suatu saat kita akan juga bertemu dengan Tuhan. Harap juga ada beautiful closure. Nah, saudara membaca di dalam cerita ini, Ishak itu beautiful closure. Ya. Dikatakan di sini kalau saudara membaca ya, sekali lagi Yakub sampai kepada Ishak. Ya. Jadi Ishak ini meninggal bukan tanpa Yakub. Ini kan beautiful ya. Gantikan for granted loh saya. Ada orang tua yang meninggal, anaknya nggak ada di sana. Tapi di sini Tuhan memberi kesempatan ya, Ishak untuk berjumpa dengan Yakub. Yakub sampai kepada Ishak di Mamre. Ya. Lalu Ishak di situ sudah 180 tahun, ya, 180 tahun. Ishak meninggal, dia mati, dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, dan kemudian Alkitab mencatat dia tua dan suntuk umur. Ya. Suntuk umur itu menggambarkan hidup yang penuh, ya, hidup yang penuh. Fullness of life ya di dalam hal ini. Dan yang terakhir, saudara perhatikan di sini, Esau pun juga ada di sana. Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Ini indah ya, karena penguburannya ini bukan cuma dilakukan oleh Yakub saja, tapi juga Esau. So, dengan kata lain, ini Tuhan menghadirkan cerita rekonsiliasi ini ya, juga bagi Yakub. Kita tahu di dalam bagian sebelumnya kita sudah bahas kan, kita sudah merenungkan bersama-sama. Memang Yakub dan Esau sudah reconcile, gitu. Tapi itu reconcile tanpa Yakub kan ya. Nah sekarang maaf tanpa Ishak kan ya. Tapi sekarang di sini ya di dalam peristiwa kematian Ishak ini ya. Nah ini mereka rekonsiliasinya sekali lagi dinyatakan. Saudara melihat memang Ishak betul-betul diberkati Tuhan ya. Jadi hari kematiannya pun boleh menyaksikan rekonsiliasi Esau dan Yakub. Ya. Saudara, waktu kita hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, ya. Bahkan hari kematian kita pun, itu Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi ya, bukan cuma di dalam kehidupan kita, ya, kita bisa menjadi berkat. Tapi kematian pun juga bisa menjadi berkat di dalamnya. Alangkah indahnya ya. Kematian Kristus itu menjadi berkat bagi saudara dan saya, betul kan ya? Kehidupannya jelas menjadi berkat. Kematiannya pun ya menjadi berkat bagi kita. Ya, Ishak kematiannya menjadi berkat. Terlebih lagi kematian Kristus ya menjadi berkat untuk saudara dan saya. Harap saudara kita yang diberkati ya, diberkati bersama dengan Ishak, diberkati di dalam Kristus. Kehidupan kita juga entah hidup atau mati, kita juga boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami renungkan pada hari ini, dan kiranya Roh Kudus berkenan untuk memakainya, membawa kami ke dalam kelimpahan kehidupan yang takut akan Tuhan, yang hidup di bawah janji Tuhan, dan tidak akomodir, tidak sekam, tidak tunduk terhadap culture yang berdosa, yang tidak takut akan Tuhan. Tapi kami belajar untuk setia, tinggal di tempat di mana Tuhan
tetapkan kami berada di sana. Kami bisa menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Dan sekalipun di dalam hidup ini ada sorrow, bahkan juga ada perpisahan, kematian, tapi ajar kepada kami untuk bisa melihat ada kehidupan, kelahiran, perjumpaan yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk indahnya pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam gereja-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.